Halo, jumpa lagi dengan saya Suster Julita. Dan kali ini tuh saya mau berbagi sharing pengalaman saya. Dan kalau video ini lewat tanpa dicari tapi lewat di beranda para ibu-ibu, para bapak-bapak, orang tua dari anak-anak kecil seusia yang akan saya sharingkan tadi, tolong sungguh didengarkan karena ini sangat berpengaruh bagi putra putri bapak ibu. Serius banget, serius. Oke, pengalaman ini adalah pengalaman ketika saya berusia 5,5 tahun sampai 6 tahun itulah ya. Seperti yang pernah saya sharingkan di video-video saya sebelumnya, jadi bapak saya itu kan dulu punya kebiasaan yang tidak baik, adalah berjudi, menyambung ayam, minum minuman keras, merokoknya kuat, dan juga KDRT. Apa hubungannya dengan saya? Jadi ketika saya berusia 5,5 tahun, Julita kecil, namanya anak kecil ya, pengennya tuh kan kalau tidur kan ditemani, main, gitulah pokoknya. Ya walaupun saya orang kampung, tapi kan bahwa si kecil itu kan pengen bareng orang tuanya. Tapi ketika malam tiba, saya tuh lihat bapak saya bawa jaket, lalu keluar rumah. Saya akan berdiri di depan pintu, melihat bapak saya itu sampai hilang di kegelapan malam. Dan saya tungguin 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, akhirnya saya tertidur. Tidur, bukan tertidur, saya ke kamar lalu tidur. Besok pagi, kalau saya bangun pagi, bapak saya belum pulang. Itu udah pasti 2 hari, 3 hari bapak saya nggak akan pulang. Dan nanti hari keempat atau hari kelima bapak saya pulang. Lalu nangis dengan saya, nangis. Nggak tahu ya, waktu itu kok saya udah tahu bahwa kalau bapak saya itu lama sampai berhari-hari nggak pulang, berarti bapak saya itu ditangkap polisi. Namanya anak kecil kan dulu kan punya gelang emas, cincin emas gitu ya, terus punya kalung gitu ya. Kalau habis panen itu dibelikan kalung, entah 2 gram, 3 gram, terus punya anting gitu kan, nggak besar-besar amat, tapi ya mungkin sebagai celengan gitu ya, karena yang namanya bank itu kan masih, angan-angan zaman saya dulu di kampung itu jarang banget orang simpan uang di bank, tapi bagaimana dibelikan perhiasan sebagai ya untuk perhiasan anaknya, tapi juga untuk sekali waktu ketika butuh banget tuh dijual. Seperti bapak saya ketika sudah 3 hari atau 4 hari pulang, nanti nggak pulang, 3 atau 4 hari nggak pulang, nanti hari yang kelima pulang, lalu akan nangis, akan bilang, pinjam cincinnya bapak pakai dulu, nanti kalau udah panen dibelikan lagi, kalau enggak nanti kamu nggak punya bapak. Jadi akhirnya cincin saya dijual, kalung saya dijual gitu. Untuk apa? Maaf ngomong, saya nggak tahu, mungkin untuk bayar, masa ya saya bilang bayar polisi, saya nggak tahu. Tapi bahwa setelah uang saya cincin saya, kalung saya dipakai tadi, akhirnya bapak saya pulang gitu. Nggak tahu. Itu ya. Lalu saya mau bilang apa? Oke, itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, saya dulu punya mbak. Sebelum ada adik saya si Christina Evi itu, saya berdua dengan mbak saya. Ketika saya umur ya tadi 5,5 atau 6 tahun tadi, mbak saya kecelakaan, meninggal. Kebayang dong kalau kata anak sekarang itu ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Saya sedang dekat-dekatnya dengan mbak saya, kemana-mana bersama, karena memang kami hanya berdua dan di kampung itu nggak banyak anak, paling 1 atau 2, kalaupun ada itu rumahnya jauh-jauh, jarang kami ketemu. Jadi hari-hari saya dengan mbak saya, dengan salah satu mbak Tari yang rumahnya ada di atas sedikit, dengan Supri, Suhar, laki-laki ya, tetangga depan rumah saya. Tetapi dengan mbak saya begitu akrab. Tahu apa yang terjadi? Mbak saya kecelakaan, meninggal. Saya yang begitu dekatnya dengan mbak saya, terus mbak saya meninggal, saya
kehilangan tentu. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, pas lagi dekat-dekat itu gak enak banget. Kesepian, kosong, mencari. Dua peristiwa itu. Ketika saya kecil pengen ditemani tidur, pengen bermain, karena sepanjang hari bapak saya itu kan ya namanya orang kampung ya, ke ladang gitu, cari rumput gitu, berangkat pagi-pagi, pulang siang sebentar, lalu istirahat sebentar, sore cari rumput sampai maghrib gitu. Saya kecil kan pengen dong main dengan mereka gitu, atau setidaknya tidak main tapi tidur bersama lah gitu. Apalagi kalau di kampung dulu rumah telan itu ada tempat tidur, bed itu besar gitu ya, satu dengan yang kecil. Nah saya kecil kan nggak tidur di tempat tidur yang kecil dong, biasa di tempat tidur yang besar itu saya, simbok saya dan mbak saya sebelum meninggal gitu. Nah, dua peristiwa ini teman-teman, ibu, bapak, kakek, nenek, semuanya yang mendengarkan video ini. Dua peristiwa ini rupanya turut sangat ambil bagian dalam perkembangan psikologi saya. Saya mau bilang apa? Dulu sebelum jadi suster saya tidak tahu bahwa ini ada rentetannya dan berimbas sampai ketika saya dewasa. Saya mengalami begitu mudah sedih ketika ada sebuah perpisahan. Apalagi ketika orang itu sangat akrab dengan saya. Saya begitu mengalami gampang kesepian. Saya merasa sendiri. Saya merasa sepi, kosong. Itu saya alami sejak saya setelah peristiwa itu ya. Tapi saya nggak ngerti waktu itu, hanya ngerasa aja bahwa kalau teman saya itu, kalau kita ada teman pindah sekolah atau kita udah pisah gitu tuh, kalau orang lain tuh kan ya biasa aja gitu. Kalau saya enggak. Saya kayak seperti punya kelekatan dengan orang yang sudah dekat, dengan orang-orang bahkan yang mungkin baru dikenal tapi sudah tinggal bersama, misalkan sekolah yang sama. Bahkan pada barang-barang saja saya tuh sampai merasa sayang untuk dibuang, karena merasa bahwa dia sudah sudah membantu saya sedemikian rupa, sudah dalam tanda kutip menolong saya, berbakti kepada saya. Seperti sepatu aja, sepatu sudah rusak itu kan logikanya dibuang, tapi saya ini kayak sayang gitu. Cuman kembali lagi, saya juga sadar nggak mungkin menyimpan sepatu rusak, itu pun mau buangnya sayang banget gitu. Apalagi pada manusia-manusia, pada orang-orang, pada binatang. Bagaimana saya begitu lekat kepada mereka, karena bagi saya kehilangan itu sakit sekali, kehilangan itu sedih, kehilangan itu menjadi sesuatu yang dalam artian menakutkan, padahal itu hal yang wajar. Rupanya saya terluka, rupanya saya merasa pengalaman itu begitu membekas. Hingga akhirnya saya menjadi suster. Kemudian puji Tuhan, terima kasih bahwa di biara bagaimana diajar untuk melihat diri, menemukan hal-hal yang ada dalam diri dan mengolahnya bersama para pembimbing dan orang-orang yang memang di bidangnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman itu membawa efek, tetapi setidaknya setelah mengetahui itu membuat saya mengerti kalau saya mengalami ini, oke, saya harus mengatasinya dengan begini. Maka ketika ada seorang teman yang pindah, salah satu suster yang pindah, apalagi orang itu dekat dengan saya, gak usah deket aja lah, satu komunitas yang pindah gitu, itu mungkin bagi orang lain, suster lain yang udah biasa gitu, namanya suster bisa pindah sana, tapi bagi saya gak gampang. Dia yang pindah, saya yang sedih, walaupun mungkin saya tampaknya biasa-biasa aja. Tapi
Tapi gak segampang itu. Kemudian, jadi suster itu kan sendiri. Bagaimana saya berjuang untuk mengatasi rasa kesendirian, kesepian. Maka ketika mengetahui bahwa hal itu ada hubungannya dengan masa lalu saya akan cari cara bagaimana supaya saya tidak terkungkung dalam rasa kesepian, kesendirian. Maka ketika saya hadir di kapel, mungkin tidak banyak saya katakan, saya hanya diam menatap. Karena bagi saya sudah ada teman. Tuhan Allah, Yesus yang menjadi sahabat saya. Maka kadang-kala juga ada kalanya tidak perlu banyak bicara, yang penting saya tahu, oh ada teman. Mungkin dalam bekerja, dia bekerja, saya bekerja. Tapi tahu ada teman, tahu bahwa saya tidak sendiri. Walaupun pada akhirnya saya harus berani mengolah hidup dalam kesendirian, kesepian, tetapi tidak sepi. Itu tidak gampang untuk orang yang punya masa lalu seperti saya. Tetapi selama saya mampu, selama saya mau, pasti Tuhan memampukan saya. Saya mau bilang apa? Hai para bapak, ibu, orang muda, orang tua muda. Ketika kamu punya kesempatan untuk bersama dengan anak-anakmu, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Luangkan waktumu untuk mereka, setengah jam, 1 jam. Sesibuk apapun kamu itu. Karena sangat membantu pertumbuhan bagi anakmu. Benar deh. Saya yakin pasti anak-anak yang punya masa lalu seperti saya mengalami hal yang sama. Tinggal kadar pengolahannya yang berbeda. Mungkin ada yang cuek, yang masa bodoh amat. Tapi pada dasarnya mungkin sama. Tinggal pengolahannya bagaimana, cara mengatasinya, solusinya bagaimana. Tinggal mungkin juga pribadinya si anak tersebut gitu ya. Bisa aja dia model-modelan cuek. Oke. Terima kasih boleh berbagi. Karena saya pun tetap masih belajar sampai sekarang untuk bagaimana mengolah itu semua perasaan sendiri tetapi tidak merasa kesepian, merasa sendiri ketika di tengah keramaian, tetapi bagaimana yang sendiri tadi menjadikannya sebagai sebuah waktu di mana saya berjumpa dengan Tuhan Allah, dengan diri saya, Sang Pencipta yang menciptakan saya, tapi juga membawa semuanya dalam keheningan. Enggak gampang, enggak gampang. Tapi sekali lagi terima kasih. Boleh bersama rahmat Allah berjuang sampai sekarang. Dan untuk anak-anak yang di luar sana yang tidak punya kesempatan seperti saya ketika kecil, ketika muda, percayalah Tuhan hadir lewat banyak orang yang tidak pernah membiarkan kita benar-benar sendiri. Pun ketika dalam kemanusiaan mungkin orang meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya kadang kita ingin melihat sesuatu yang nampak, yang bisa dilihat. Kadang kita tidak mampu merasa, padahal sejatinya selalu ada. Terima kasih, tetap semangat teman-teman. Kita bersatu di dalam doa.